Menantu greget. My Greget Husband. Author, Raffiansyah. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Bab 3 Memfitnah. Halo, ini Yogi Chen. Aku ingin membantu keluarga. Tetapi aku memiliki 2 syarat. Pertama, beri aku kalung dari perancang perhiasan Perancis, Alan, Sky City. Kedua, apakah ada seseorang di bawah keluarga kita yang bernama Donnie Wei? Aku ingin melihatnya bangkrut. Setelah berbicara, Yogi Chen menutup telepon. Tidak peduli apakah pihak lain mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, telepon genggamnya bergetar dan menerima SMS dari Michelle Su. Yogi Chen, beli 1 set pakaian baru untuk datang ke pertemuan keluarga Su tahunan malam ini. Jangan membuatku malu. Wealth Villa di kota Sichuan adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya di kota Sichuan. Orang-orang yang tinggal di sini kaya dan makmur. Dan bahkan jika punya uang, mungkin masih belum tentu bisa membeli villa di sini. Dan disinilah tempat kepala keluarga dan Yogi Chen bertemu. Yogi Chen sedang berbaring di kursi santai. Dan Alvin Chen, kepala keluarga Chen, duduk berhadapan dengannya. Orang ini adalah pama kedua Yogi Chen. Melihat gaya santai Yogi Chen, Alvin Chen tersenyum. Yogi, aku sudah 2 tahun tidak melihatmu. Dan kamu belum berubah sama sekali. Paman kedua, jangan banyak omong kosong. Aku masih punya urusan lain malam ini. Katakan saja berapa banyak uang yang masih kurang. Yogi Chen mengambil teko dan menyesap teh. Ini, Alvin Chen, sebagai kepala keluarga Chen, sudah melihat segala hal di dunia. Tapi kali ini dia terlihat berbeda. Tampaknya kepala keluarga ini tidak dapat menahan diri untuk memohon pada generasi bawahnya. Itu sekitar 5 miliaran RMB. Sialan. 5 miliar RMB. Kalau begitu, apa, Paman? Istriku mendesaku untuk pulang untuk makan malam. Mari kita bicara lagi lain kali. Yogi Chen langsung bangkit dan berjalan pergi. Yogi, Alvin Chen gelisah dan dengan cepat menahan Yogi Chen. Dengan penuh semangat mengatakan, keluarga sekarang pada saat kritis. Tanpa dana ini, upaya ratusan generasi keluarga akan langsung hancur. Dan 2 syarat yang kamu katakan, aku menyetujuimu. Aku akan membuat Donnie Wei menjadi bukan apa-apa malam ini juga. Sky City sudah ada di jalan. Dan pasti dapat dikirimkan kepadamu sebentar lagi. Paman kedua, bukan aku tidak mau membantumu. Tetapi dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Yogi Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Yogi, apakah kamu tega melihat keluarga yang melahirkanmu hancur? Ada 6 miliar di dalam kartu bankmu itu. Alvin Chen berkata dengan emosional. Bagaimanapun di dalam tubuhmu masih mengalir darah keluarga Chen. Yogi Chen tersenyum. Tetapi begitu dia mengatakan ini, senyum di wajahnya berangsur-angsur hilang. Paman kedua, aku membeli saham Energy Group Jiangnan 2 tahun lalu. Dan sepupuku mengatakan bahwa aku telah mencuci uang. Mentransfer properti keluarga. Untuk mengisi kantongku sendiri. Ratusan anggota keluarga semakin menjatuhkanku. Mengejekku. Menyakitiku. Dan mengusirku dari keluarga. Apakah ada orang yang berdiri maju untuk membelaku?
Berapa banyak uang yang telah aku hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak memandang ini sebagai kepala keluarga Chen? Uang yang aku gunakan untuk membeli saham Energy Group adalah uang dari jerih payahku sendiri. Itu bukanlah uang keluarga Chen. Dalam 2 tahun terakhir, aku telah masuk ke keluarga Su. Dan hidupku bahkan tidak lebih dari seekor anjing. Apakah ada orang keluarga yang pernah melihatku? Jika bukan karena rantai dana keluarga putus, kamu mungkin lupa bahwa ada orang sepertiku. Tinju Yogi Chen mengepal dengan sangat erat, sampai urat tangannya menonjol. Jelas dia sedang berusaha keras menahan dirinya. Yogi, hal ini salah kami. Aku di sini untuk meminta maaf kepadamu atas nama keluarga. Sekarang keluarga berada pada saat yang kritis dan benar-benar membutuhkan uang ini. Melihat Yogi Chen masih acuh tak acuh, Alvin Chen melangkah maju dan meraih lengan Yogi Chen. Berkata, Yogi, asalkan kamu bersedia membantu keluarga untuk mengatasi kesulitan ini, aku bisa menjadikanmu presidir Magic Entertainment Group. Kamu bisa pergi ke Magic Entertainment besok dan seseorang akan menjemputmu. Magic Entertainment Group adalah perusahaan hiburan paling menjanjikan milik keluarga Chen, yang termasuk dalam jenis kepemilikan 100% keluarga Chen. Perusahaan ini sekarang memiliki beberapa selebriti lini pertama, seluruh selebriti lini kedua. Selama ini, Magic Entertainment Group dikelola oleh sepupunya Sandy Chen. Paman kedua bersedia memberikan perusahaan ini untuknya. Ini membuktikan keadaan kritis keluarga Chen sangat parah. Baiklah, lakukan saja apa yang kamu katakan. Yogi Chen berpikir sejenak dan mengangguk. Meskipun 5 miliar tidak sebanding dengan Magic Entertainment Corp, tetapi kepala keluarga hampir menundukkan kepalanya ke tanah dan memberinya wajah ini. Siapa yang suruh dia menjadi paman keduanya? Dengan mengatakan itu, Yogi Chen berbalik dan pergi. Malam ini adalah pertemuan tahunan keluarga Su. Tetapi sebelum pergi ke pertemuan tahunan keluarga Su, ada hal lain yang sangat penting, yaitu pertemuan teman sekelas. Melihat pertemuan akan segera dimulai, dia tidak boleh terlambat. Dia sudah bertahun-tahun tidak berhubungan dengan teman-teman sekelasnya dan juga merindukan mereka. Pada pertemuan ini, semua teman sekelas akan hadir. Dengar-dengar wali kelasnya yang cantik juga akan datang. Karena itu dia tidak boleh terlambat. Pada saat yang sama, perusahaan Wei Miao, Michelle Su, yang baru saja membuka rapat umum pemegang saham, keluar dari kantor dan melihat beberapa karyawan wanita. Mereka tersenyum sambil melihati ponsel. Dia mengerutkan kening. Tidak bekerja dengan baik selama jam kerja. Bagaimana ini bisa terjadi? Michelle Su berjalan mendekat dan mendapati mereka sedang melihat ponsel bersama. Dan sebuah video diputar di ponsel. Tokoh utama di video. Siapa lagi kalau bukan Yogi Chen? Kamu tenang saja. Aku akan membalaskan dendammu. Yogi Chen dalam video mengangkat sepeda listrik dengan hati-hati. Dan wajahnya penuh amarah. Bagaimana dia bisa sesombong ini? Lucu sekali. Jangan berkata begitu. Ini adalah suami Dirutsu. Apa? Itu sampah yang diurus oleh Presdir Su. Aku pikir itu hanya rumor. Tidak disangka ternyata memang benar. Ya. Beberapa wanita membentuk lingkaran.
melihat video di ponsel dan mengejek. Pada saat ini, seorang wanita meletakkan ponselnya dan berkata dengan misterius, "Kalian tidak tahu apa yang kulihat ketika aku datang di pagi hari." "Apa yang kamu lihat? Cepat katakan." Beberapa wanita memandangnya dengan rasa ingin tahu. Seperti ini. Wanita itu berdiri dan berbicara tanpa henti, mengatakan sebab dan akibat masalah itu dengan jelas. Ketika dia mengatakan bahwa Yogi Chen berkata ingin membelikan Michelle Su, Sky City, beberapa wanita itu langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, orang seperti dia membeli Sky City. Ini jelas lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Benar, sampah yang diurus oleh istrinya. Tetapi juga ingin membeli Sky City. Bukankah itu gila? Tepat ketika mereka semakin menjadi-jadi, salah satu gadis itu berbalik dan mengambil tas, dan melihat Michelle Su di belakangnya. Otak gadis itu seperti merasa bahwa suasananya sedikit aneh, dan mereka berbalik satu persatu. Wajah mereka berubah seketika. Dirutsu. Kami. Beberapa orang tidak bisa berkata apa-apa, dan salah satu dari gadis-gadis itu agak malu-malu, menatap tatapan marah Michelle Su. Dan air matanya tiba-tiba bergulir di matanya. Kalian cepat kembali bekerja." Setelah itu, Michelle Su berbalik dan pergi. Setelah kembali ke kantor, Michelle Su tidak bisa melakukan apa-apa. Matanya memerah. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Dia merasa wajahnya telah hilang. Sebagai ketua perusahaan, rumor jeleknya sudah menyebar di perusahaan. Bagaimana dia bisa lanjut memimpin perusahaan ini? Dia merasa sangat kacau sekarang. Pada saat yang sama, Yogi Chen kembali ke rumah dengan bahagia. Segera setelah membuka pintu, melihat ibu mertua, Julia Tang, duduk di sofa dengan melipat kaki, dan menatapnya dengan dingin. "Pas sekali kamu pulang. Kemari, aku ada suatu hal yang ingin dibicarakan padamu."